2025 bakal jadi tahun yang menarik bagi ekonomi Indonesia, terutama dengan rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai yang dikenal PPN dari 11% jadi 12%. Kenaikan ini bikin banyak orang merasa terbebani, dan sebagai respon muncul gerakan seru nih yang disebut apa? No Buy Challenge 2025. Gerakan ini mengajak kita untuk tidak membeli barang-barang non-esensial selama setahun sebagai cara untuk mengurangi pengeluaran dan mempromosikan gaya hidup minimalis. Kenaikan PPN ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara. Tapi banyak ekonom khawatir dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah ke bawah yang sudah tertekan oleh inflasi dan harga barang pokok melambung. Kenaikan pajak ini bisa bikin aktivitas ekonomi mikro melambat, biaya produksi naik, dan profitabilitas perusahaan turun, yang pada akhirnya bisa mengurangi investasi dan konsumsi masyarakat. Nah, disinilah No Buy Challenge 2025 berperan. Tujuan utamanya adalah mengurangi konsumsi berlebihan, meningkatkan kesadaran finansial, dan mendukung gaya hidup minimalis. Untuk ikut tantangan ini, kita bisa mulai ya dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bikin daftar barang-barang yang akan dibeli serta merencanakan pengeluaran dengan bijak. Misalnya nih, hapus aja aplikasi belanja dari ponsel supaya nggak tergoda untuk belanja impulsif. Mengikuti No Buy Challenge ini punya banyak manfaat loh. Selain bisa menghemat uang dan meningkatkan tabungan, kita juga bisa peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi jejak karbon dan sampah. Plus, tantangan ini bisa kita lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Jadi, dengan adanya kenaikan PPN menjadi 12% di tahun ini, No Buy Challenge bisa jadi alternatif seru nih untuk menghadapi perubahan ekonomi. Selain membantu kita mengelola keuangan pribadi, tantangan ini juga mendukung kesadaran sosial dan lingkungan. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, inisiatif seperti ini bisa jadi langkah cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa harus terjebak dalam konsumsi berlebihan. Nah, namun untuk menyukseskan No Buy Challenge 2025 dibutuhkan dukungan komunitas dan lingkungan sosial yang saling mendukung. Komunitas dari yang khususnya membahas minimalisme dan keuangan pribadi bisa jadi tempat bertukar tips, motivasi, dan inspirasi selama menjalani tantangan ini. Media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai platform untuk membagikan pengalaman dan pencapaian pribadi, sehingga gerakan ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan menciptakan efek domino positif. Selain itu, peran pemerintah dan perusahaan juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah bisa memperkuat kampanye kesadaran pajak dengan transparansi dalam penggunaan dana publik, sehingga masyarakat merasa kontribusinya itu berdampak langsung pada pembangunan dan layanan. Sementara itu, perusahaan bisa ikut mendukung dengan mempromosikan konsep keberlanjutan, misalnya nih, memberikan diskon atau reward bagi pelanggan yang menggunakan barang-barang lama ya, atau memperkenalkan layanan reparasi produk untuk mengurangi konsumsi barang baru. Di sisi lain, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi selama menjalankan No Buy Challenge ya. Salah satunya adalah godaan untuk kembali ke kebiasaan konsumtif, terutama pada periode promosi besar-besaran seperti Harbolnas atau promosi musim diskon akhir tahun ya. Nah, untuk mengatasinya dibutuhkan disiplin dan tekad kuat untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mengurangi konsumsi berlebihan dan memaksimalkan tabungan. Gerakan ini juga bisa jadi momen loh untuk mengevaluasi gaya hidup secara lebih luas, termasuk bagaimana kita memperlakukan sumber daya yang kita miliki. Dengan menjalani tantangan ini, kita diajak untuk lebih menghargai setiap pembelian yang dilakukan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan nilai yang berarti. Dengan demikian, selain menghemat uang, kita juga belajar menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Tak hanya untuk individu, No Buy Challenge 2025 juga bisa diperluas ke lingkup keluarga dan komunitas. Keluarga bisa menjadikan ini sebagai kegiatan bersama dengan membuat daftar resolusi keuangan, sedangkan
komunitas bisa menyelenggarakan workshop dan diskusi. Tantangan pengelolaan uang dan konsumsi berkelanjutan ini, dampak positifnya yang lebih besar bisa dirasakan ya jika inisiatif dilakukan secara kolektif. Terakhir, walaupun tantangan ini bersifat sukarela, dengan dukungan moral dari teman dan keluarga bisa menjadi kunci keberhasilan dengan saling memberikan motivasi, berbagi pengalaman, dan merayakan pencapaian kecil. No Budget Challenge 2025 dapat menjadi langkah awal menuju perubahan besar dalam pola pikir masyarakat terkait konsumsi dan pengelolaan keuangan. Yuk, No Budget Challenge 2025